Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohminiar, NIM 119650169, kelas A. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang penjelasan pengelolaan proyek sistem informasi tentang membuat fase analisis. Untuk tahap pertama, yang pertama, pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau disebut kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut Functional Specification atau disebut FS atau spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan FS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibanding pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perkiraan awal. Aktivitas ketiga, menuliskan development proposal atau proposal pengembangan, dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS. Isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Dalam fase analisis, harus menghadapi apa yang akan dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan, karena fase desain akan membahasnya. Untuk yang kedua, aliran data Jordan atau metode analisis double car. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pendefinisian user. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambarkan garis panah untuk semua input dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi student. Garis anak panah registrar melalui telepon. Aliran data registrar anak panah ke komputer lewat terminal, atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian warehouse atau classroom suite material. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut diagram aliran data. Kemudian analis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem atau disebut informasi kursus, informasi murid, informasi material, dan menuliskannya di dalam lingkaran. Untuk pendefinisian antarmuka user dan analis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan
mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari tipe analisis ini. Terus, langkah berikutnya adalah merinci seluruh menu, formulir, laporan, dan perintah yang tepat. Semua menu seperti registrar dan pernyataan mengenai kursus harus dijelaskan. Yang berikutnya, spesifikasi fungsi. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan. Dijelaskan sebanyak mungkin setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan, pada proposal FS juga merupakan kontrak antar user dengan tim proyek atau PT, atau disingkat PT. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. FS mungkin akan dinegosiasikan dan ditinjau kembali. Dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Untuk garis besarnya FS. 1. Judul halaman. Judul fungsi spesifikasi yaitu nama sistem, pembuat, dan tanggal. Jangan lupa nomor versi dokumen ini akan direvisi. Yang kedua, daftar isi. Nama bagian, berikut nomor halaman. Yang ketiga, gambaran sistem. Ikhtisar sistem. Menjelaskan sistem yang akan dibuat. Ingatlah bahwa FS adalah dokumen teknik yang ditujukan untuk pembaca non-teknis atau user. Cara terbaik untuk menjelaskannya dengan menggunakan gambar. Mari kita ambil contoh sistem amalgamated bulkhead within course yang disebut ABC yang dijelaskan di awal. Sistem berdasarkan data mengenai kursus dan murid atau disebut student. User membutuhkan keterangan yang pasti mengenai data pendaftaran, kursus yang masih dibuka atau tersedia, jadwal, rinci akuntansi, dan sebagainya. User juga membutuhkan kemampuan untuk merubah data. User membutuhkan laporan yang dihasilkan seperti faktur, konfirmasi, jumlah murid yang mendaftar. Semua bagian ini harus ada antarmukanya dengan user, sehingga sebaiknya dibuatkan sistem menu menggunakan mouse. Untuk menjelaskan semua ini, Anda sebaiknya mulai dengan diagram seperti pada gambar yang di atas. Ini ada student, anak panah registrar, and registrars, anak panah student. Terus
analisis terhadap registrar anak panah ABC akan menghasilkan. Selanjutnya, yang keempat, tujuan utama. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke model utama. Contoh, query akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus. Untuk penjelasan bagaimana sistem baru yang akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang akan dibuat, kapan, dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingatkan user apabila sistem ini akan mengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Yang kelima, kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon disebut jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab. Throughput atau jumlah total pekerjaan yang disesuaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan growth atau perkembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. Sebagai contoh, bagaimana jika RD berisi pertanyaan seperti sistem harus memberikan respon untuk setiap input dalam 5 detik. Sebuah komputer tercepat yang pernah dibuat sekalipun membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk merespon berbagai permintaan. Demikian pula, jangan menjanjikan dengan pasti mengenai throughput dan growth. Janji-janji yang pasti dapat diberikan pada sejumlah hal seperti jumlah user, ukuran file, transaksi per menit, atau pengembangan hardware. Akan tetapi hal-hal tersebut mungkin sulit dipenuhi pada waktu penerimaan. Yang keenam, deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi yang terdapat pada gambar tas. Jangan menjelaskan file yang berisi berorientasi informasi seperti organisasi file, rekor, dan file. Semua itu sudah ada dalam desain. Lakukan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. Yang ketujuh, pengiriman yang lain. Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca yang diharapkan dan kegunaannya. Sebaiknya menyediakan user guide. Sebaiknya menyediakan 2 tujuan. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Pelatihan. Buatlah daftar modul-modul atau topik-topik yang menjadi cover pada masing-masing kursus dan materi pelatihan yang digunakan. Yang kedelapan, perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. Yang kesembilan, penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. Yang ke-10, user dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan
jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan yang tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjukkan paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. User dan tim proyek harus berkomunikasi pada level manajemen dengan baik. Hal ini harus dilakukan paling tidak oleh proyek koordinator, user dan manajemen proyek. Mereka akan mendiskusikan berbagai isu seperti pendanaan, jadwal, perubahan-perubahan, dan masalah sumber daya manusia. Yang ke-11, tanggung jawab user. Untuk menghemat uang pada waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan teks, menulis user guide, atau bahkan merencanakan acceptance teks. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batas waktunya. Ingatkan user untuk mendatangani dokumen ini. 12. Istilah kondisi atau asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Tahap berikutnya, teknik penulisan untuk pembaca non-teknis. Untuk membaca FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis, tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan teknologinya. Untuk itu harus mempelajari bisnis user dan batasannya dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahpengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti hal yang sama. Hindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan. Tahap berikutnya, kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user guided. Tahap berikutnya, software tools untuk analisis. Computer Aided Software Engineering atau disingkat CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu untuk melakukan analisis. Contohnya, Accelerator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram tingkat tinggi kemudian memecah DFD ke level-level berikutnya yang lebih rendah. Peralatan analisis menyediakan menu, layar, fasilitas laporan dari gambar untuk membantu menjelaskan kepada user. Input dan output pada layar dapat digambarkan dengan menggunakan mouse input. Laporan query dapat secara cepat ditampilkan. Pada mini komputer, alat seperti desain mendukung fase analisis dengan menggambarkan DFD atau Utility Relationship Diagram seperti pada saat menggambar struktur card dan diagram transition.
Untuk tahap berikutnya, meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan? Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang disebutkan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya. Desain, programming sistem teks selama pelaksanaan rencana berikutnya. Yang pertama, programmer kunci atau perancang mengundurkan diri. Yang kedua, komputer pengembangan tidak tersedia. Yang ketiga, peralatan hardware yang khusus tidak ada atau terwujud tepat pada waktu dibutuhkan. Yang keempat, paket software dengan relasi terbaru atau hardware tidak bekerja. Yang terakhir, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Untuk rencana pelatihan untuk anggota proyek, ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa saja yang membutuhkan suatu pelatihan. Programmer merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Untuk kesimpulan dari fase analisis, diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali, jadwal waktu untuk persetujuan dan perbaikan, atur batas akhir penyelesaian jika tidak disetujui di antara individu atau departemen-departemen menyebabkan analisis paralisis. Ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruang dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah dipecahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.